Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Masyaallah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Sittatu Mawadhi' min as-Sirah, 6 pelajaran akidah dari sirah, 6 pelajaran akidah dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najri rahimahullahu ta'ala. Dan ini majelis yang ke-7 dari pembahasan buku ini. Kita sudah masuk di tempat yang kedua dari pelajaran akidah yang ada pada sirah ini, tentang kisah awal permusuhan kaum musyrikin kepada Nabi dan para sahabat. Yang sudah diterangkan pada pembahasan sebelumnya, awalnya itu kaum musyrikin mereka tidak membenci dakwah ini. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam tegak berdakwah, memberikan peringatan tentang kesyirikan, memerintah kepada tauhid, ya, mereka tidak membenci hal tersebut. Bahkan mereka menganggap baik dan membisikkan pada hati-hati mereka agar masuk dalam agama Islam ini. Ya, jadi itu awalnya ya. Jadi ketika Nabi SAW menjelaskan di awal perkara tentang kesyirikan dan lawannya itu tauhid, mereka tidak membenci perkara itu. Ya, ini sudah kita terangkan ya, karena kesyirikan di sisi mereka itu dianggap sebagai ibadah, bahkan ibadah yang paling agung, ya, ibadah yang paling besar. Jadi kesyirikan mereka anggap ibadah. Nah, dan dimaklumi ya, sudah kita terangkan juga di tempat yang pertama tentang masalah dakwah Nabi SAW kepada kaumnya itu kan diawali dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia. Ya, itu selama 3 tahun beliau jalani hal tersebut. Masa Islam di situ para sahabat, para sahabiah, ya, dari karib kerabat beliau yang terdekat, ya, seperti Khadijah, dari kalangan wanita kan, dari kalangan laki-laki Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, ya, Zaid bin Haritha dan selainnya. Nah, nanti setelah itu beliau berdakwah terang-terangan. Setelah 3 tahun dari masa kenabian, beliau mulai berdakwah terang-terangan. Disitulah mulai terlihat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi awalnya mereka tidak anggap itu sebagai hal yang jelek, ya, di sisi mereka ya. Mereka tidak membenci dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi terangkan kesyirikan, mereka kan tidak merasa, karena menurut mereka, ya, apa yang mereka lakukan itu bukan apa? Bukan kesyirikan, bahkan ibadah. Sudah kita bahas kan di tempat yang pertama. Bentuk kesyirikan mereka adalah menjadikan perantara antara mereka dengan Allah. Ya. Mereka jadikan selain Allah sebagai perantara. Dari kalangan orang-orang soleh misalnya kan, ya, dari para nabi dan rasul. Bahkan ada
dari para malaikat yang mereka jadikan perantara. Dan lebih luas sudah kita bahas di kitab yang pertama, di kitab Al-Qawaid Al-Arba'ah. Nah, perkara ini mereka tidak anggap sebagai apa? Sebagai kesyirikan. Bahkan itu di sisi mereka sebagai ibadah. Ya. Mereka anggap sebagai apa? Ibadah. Jadi ketika Nabi terangkan tentang keutamaan tauhid, bahaya kesyirikan, mereka tidak merasa. Nah, nanti ketika beliau rinci di situ, ya sudah diterangkan ya, bahwasanya apa yang mereka jadikan perantara-perantara itu tidak boleh diminta doa darinya, misalnya tidak memberikan manfaat dan juga tidak bisa menolak bahaya. Nah, disitulah mereka jadikan sebagai masalah. Ya, mereka anggap itu sebagai celaan kepada sembahan-sembahan mereka. Ya. Padahal Nabi SAW dimaklumi, sudah diterangkan ya oleh Syekh, beliau tidak mencela Nabi Isa, beliau tidak mencela para malaikat misalnya atau orang-orang soleh. Hanya beliau terangkan di situ bahwasanya perantara-perantara yang mereka jadikan itu antara mereka dengan Allah itu tidak boleh diminta doa di situ. Ya. Tidak bisa memberi manfaat dan juga menolak apa? Bahaya. Nah, dengan sebab itu mereka anggap sebagai celaan. Disitulah awal dari permusuhan mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ini ya? Baik. Ini sudah kita bahas ya. Kemudian masalah yang kedua tentang hakikat keislaman, yaitu berlepas diri serta memusuhi kesyirikan dan pelakunya. Ya, ini akan diperjelas lagi pada ayat di surah Al-Mujadilah dan juga nanti akan diperjelas di masalah yang keempat. Nah, jadi seorang muslim itu ya, dia harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ini kan definisi Islam yang sudah kita terangkan ya. Nah, atau yang mungkin antum sudah sering dengar. Dari mana keislaman itu? Ya. Islam itu kan ada penyerahan diri kepada Allah dengan tauhid, kemudian tunduk kepada Allah dengan ketaatan, dan berlepas dari kesyirikan serta pelaku kesyirikan tersebut. Ya. Sudah kita terangkan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berlepas diri dari ayah dan kaumnya tatkala mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita diperintah oleh Allah untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim, mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga yang kita akan terangkan tentang tafsir surah Al-Mujadilah yang beliau terangkan di sini ya. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, fa idza arafta hadza, ya, di sebagian cetakan fa idza arafta hadhihi al-mas'alah arafta anna al-insan la yastaqimu lahu Islam. Di sebagian cetakan dikatakan di situ la yastaqimu lahu dinun wala Islam. Ya. Walau wahada Allah wa taraka syirk illa bi adawatil musyrikin wa tasrih lahum bil adawah wal bughd. Sebagian cetakan dikatakan wal baghdha. Kama qala ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasulah. Ini dari masalah yang ketiga yang akan dibahas tentang tafsir surah Al-Mujadilah. Bisa dibaca Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah, ayat yang ke-22. Ya, kata Syekh, jika kamu telah mengetahui masalah ini, perkara ini ya, maka engkau akan mengetahui, mengenal bahwasanya manusia itu tidak akan lurus keislamannya. Sebagian cetakan tidak akan lurus agama dan
keislamannya. Walaupun dia mentauhidkan Allah, dia meninggalkan kesyirikan, ya, tidak akan lurus sampai ya dia memusuhi kaum musyrikin, terang-terangan kepada mereka permusuhan dan kebencian. Ini kan sudah kita terangkan ya di pertemuan sebelumnya. Jadi seorang muslim itu tidak cukup dia hanya mengaku ya hanya Allah yang disembah semata, dia mentauhidkan Allah, dia tinggalkan kesyirikan, ya. Tapi harus ada perkara yang ketiga. Dia harus menanamkan, menancapkan permusuhan kepada kaum musyrikin dan terang-terangan, ya, memusuhi dan membenci mereka. Ya. Dalilnya apa? Beliau bawakan situ ayat di surah Al-Mujadilah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasulah. Engkau tidak akan dapatkan wahai Muhammad suatu kaum yang mana mereka ini beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka saling cinta mencintai, ya, kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kalau kita baca kelanjutan ayatnya diterangkan di situ, ya, walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Walaupun mereka dari itu yang menentang Allah, dari ayah-ayah mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, atau keluarga mereka. Dipahami ya? Nah, jadi sifat seorang mukmin, mereka tidak cinta mencintai, ya, kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Nah, kapan dia dari kaum musyrikin, orang-orang yang kafir, maka tidak boleh kita cinta mencintai kepada mereka. Ya, tanamkan permusuhan, ya, dan terang-terangan hal tersebut. Ya, dipahami ya? Karena diterangkan tadi di ayat. Baik, hanya kan sudah kita terangkan di sini ya. Di pertemuan sebelumnya dibedakan di situ antara cinta mencintai dengan berbuat baik, ya, itu dibedakan ya. Karena ada ayat yang lain yang sudah kita baca di surah Al-Mumtahanah, nah, tentang tidak ada masalah seorang dia berlaku adil, ya, berlaku baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi mereka dan tidak mengusir mereka dari negeri-negeri mereka. Dipahami ya? Itu dibedakan ya. Dia berlaku baik itu belum tentu dia mencintai orang kafir itu. Dalam agama kita kan sudah diterangkan, seorang dia diperintah untuk berlaku adil, ya, walaupun kepada orang kafir. Ya, ada masalah interaksi dengan orang-orang kafir, bertetangga atau dia sebagai tamu, itu kan sudah kita terangkan ya. Nah, itu tetap kita berbuat baik kepada mereka. Jika mereka datang sebagai tamu atau tetangga kita misalnya, tidak boleh dizalimi. Tapi bukan berarti kita cinta mencintai, ya, kepada mereka ya. Itu dibedakan dalam masalah ini. Baik. Jadi sifat orang-orang yang beriman diterangkan tadi. Mereka tidak cinta mencintai kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Itulah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kaum musyrikin, ya, dan orang-orang yang semisal dengan mereka. Tapi pada ayat yang lain yang mirip dengan ayat ini diterangkan di sini oleh sebagian para ulama. Tapi pada ayat di surah Al-Maidah ya, ayat 51, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhuhum awliya'u ba'd
wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumal zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang Yahudi dan Nasara sebagai kecintaan. Ya, sebagian mereka cinta kepada sebagian yang lain. Tidak boleh ya seorang dia mencintai orang Yahudi, mencintai orang Nasara. Ya, karena kata Allah, siapa di antara kalian yang cinta mencintai kepada mereka, fa innahu minhum, maka dia bagian dari mereka. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Sesungguhnya Allah tidaklah memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Dipahami ya? Ada ayat yang lain lagi di surah Al-Mumtahanah, dikatakan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Ya orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali kecintaan, ya, yang kalian berikan kepada mereka al-mawaddah, ya, kecintaan tersebut. Nah, wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq, sementara mereka telah kafir pada apa yang datang kepada kalian dari kebenaran. Jadi tidak boleh ya kita mencintai orang-orang yang kafir, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan Yahudi, Nasara, kaum musyrikin, dan orang-orang yang beragama selain Islam. Tapi ingat, tidak menafikan kita berbuat baik kepada apa? Mereka. Itu dibedakan ya. Itulah kehidupan dalam interaksi bernegara, kemasyarakatan, ya, dipahami ya dalam pembahasan seperti itu. Ini yang dikatakan dalam keislaman itu, dalam istilah agama kita, yang dikatakan al-wala wal bara. Ya. Ada kecintaan dan kebencian. Kita harus tempatkan di mana kecintaan kita dan di mana kebencian kita. Kecintaan kita hanya kepada orang-orang yang beriman. Ya. Adapun kebencian kita arahkan kepada orang-orang yang kafir, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka adalah musuh Allah dan musuh orang-orang yang beriman. Dan ini sebagai bantahan juga ya bagi orang-orang di masa kini, ya, orang-orang sebagian dari tokoh orang-orang munafik, ya, kadang mereka mulai mengaburkan pembahasan seperti ini. Itu orang-orang munafik itu kalau di masa sekarang itu ada namanya orang-orang liberal, ya. Mereka anggap semua agama itu apa? Sama. Nah, dari situ kadang masuk pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ya, tidak ada masalah katanya kita cinta mencintai dengan Yahudi, Nasara, atau agama-agama yang lainnya. Dipahami ya? Ini dari hal yang hendaknya diantisipasi ya. Ini bentuk dari kekafiran, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya ini dibedakannya oleh para ulama. Kalau dia misalnya berinteraksi, bermuala, ya, dia cinta mencintai karena agama, itu hukumnya kafir. Hukumnya apa? Kafir. Tapi kalau misalnya karena masalah yang lain, ya, mungkin karena masalah dunia, ya, itu kadang tidak sampai seperti itu ya. Tidak sampai pada masalah yang sampai mereka dikafirkan. Tidak sampai pada hukum mereka bisa dikafirkan. Itu masuk dalam dosa besar, masuk dalam al-kabair. Baik. Ini nanti akan ada rinciannya di kitab yang lain. Baik. Yang jelas sini inti permasalahan sudah diterangkan tadi. Seorang yang beriman itu dia tidak boleh cinta mencintai, ya, karena perkara agama, ya, kepada orang-orang kafir, ya, atau dari kaum musyrikin. Nah,
yang merupakan musuh Allah dan Rasulnya. Baik. Jadi itu dari hal yang menegakkan keislaman, yang meluruskan agama seorang. Pahami ya? Baik. Kata beliau berikutnya, fa idza fahimta hadza fahman jayyidan, ya, arafta anna katsiran min alladziina yad'una ad-din la ya'rifunaha wa illa faman alladzi hamala al-muslimina ala as-sabri ala dzalika al-'adab wal asri wad darbi wal hijrati ila al-habasha ma'a annahu sallallahu alaihi wasallam arhamun nas, ya, law yajidu lahum rukhsatan la arkhasa lahum kaifa wa qad anzala Allah ta'ala wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah fa idza kanat hadhihi al-ayah fi man wafaqahum bilisanihi fa kaifa bi ghairi dzalik. Ya. Kata beliau berikutnya, jika engkau telah memahami pembahasan ini ya dengan pemahaman yang baik, diciptakan lain dikatakan di situ fahman hasanan jayidan, maka engkau akan mengetahui bahwasanya kebanyakan dari orang-orang yang mengaku beragama mereka tidak memahami perkara ini, ya. Dia tidak bisa arahkan kecintaannya dan kebenciannya yang sudah diterangkan tadi ya. Ini banyak sekarang orang-orang yang mengaku punya agama, berdakwah, tapi masih cinta mencintai kepada orang-orang kafir, kepada kaum musyrikin, pada orang-orang munafik. Dipahami ya? Baik. Kata beliau, ya. Maka apa yang membawa kaum muslimin untuk bisa bersabar, ya, di atas siksaan itu, penawanan, pemukulan, dan hijrah ke Habasyah, ya. Jadi sudah diterangkan ya. Jadi kaum muslimin di Mekah itu, para sahabat, mereka rela bersabar. Mereka disiksa, disakiti oleh orang-orang musyrik, ya. Mereka ditawan, dipukul, sampai mereka harus hijrah ke negeri Habasyah. Mereka tinggalkan kampung halamannya. Ini karena masalah apa ini? Karena masalah ini, dipahami ya? Masalah menanamkan permusuhan, kebencian kepada orang kafir dan kaum musyrikin. Andai kata mereka cinta mencintai, ya, maka tidak akan terjadi itu. Ada kaum muslimin yang disiksa, yang ditawan, dipukul, ya, diusir dari negerinya, hijrah ke negeri Habasyah yang sudah kita terangkan ya. Ya. Bersama dengan itu Nabi SAW sudah terangkan di situ ya, adalah orang yang paling merahmati manusia. Tapi beliau tidak mendapatkan pada mereka apa? Keringanan. Itu dicetakan lain dikatakan ya, lam yajid lahum rukhsah, ya. Andai kata beliau mendapati bagi mereka itu ada keringanan, maka Nabi akan memberi keringanan kepada mereka, ya. Dipahami ya? Tapi karena di sini tidak ada keringanan, maksudnya tawar menawar ya, ya. Kalau ada masalah karena sudah disiksa misalnya, sudah ditawan, sudah dipukul, boleh kita berdamai, ya, boleh cinta mencintai, kasih mengasihi dengan orang-orang apa? Kafir dalam perkara agama, ya. Kita akui agama mereka misalnya, agama mereka adalah agama yang benar, ya. Apa yang mereka sembah selain Allah itu dari ajaran yang benar, itu kan tidak terjadi. Dipahami ya? Ya. Sementara Allah telah turunkan ayat di surah Al-Ankabut ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah. Tapi ketika mereka diuji,
ya diusik, diganggu pada keimanan tersebut, nah maka mereka jadikan ya ujian dari manusia itu, gangguan dari manusia tadi itu seperti siksaan Allah. Seperti apa? Siksaan Allah. Ini kata sebagian ahli tafsir, ayat ini turun kepada orang-orang munafik. Ada orang-orang munafik. Mereka berkata, kami beriman kepada Allah. Ya, tapi ketika diuji dalam agama ini, baru ujian sedikit, ya, sudah mundur dia. Ada yang kembali kafir kepada Allah. Ya, dipahami ya? Tidak boleh seperti itu ya. Itu baru ujian di dunia. Mereka anggap bagaikan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dipahami ya? Maka kata beliau, ya, apabila ayat ini turun tentang orang-orang yang mencocoki para penentang Allah, ya, hanya dengan lisannya, lalu bagaimana dengan yang selain daripada itu? Ya. Ini mereka menyamai dari sisi apa? Ucapan lisan. Ya. Maka bagaimana dengan hal yang lebih daripada itu? Ini beliau terangkan ya, perbandingan. Ya. Itu lebih apa? Lebih diharamkan lagi dalam masalah ini. Baik. Ya. Jadi kesimpulan dalam masalah ini bisa dilihat tadi ya. Di situ ya. Di poin-poin pembahasan yang sudah diterangkan di silsilah akidah. Ya, masalah yang keempat, di antara dalil yang menunjukkan kewajiban memusuhi kaum musyrikin adalah kesabaran kaum muslimin terhadap siksaan, penawanan, pemukulan dan hijrah ke Habasyah. Tadi sudah diterangkan ya. Nah, mereka rela disiksa. Ya, mereka rela apa? Ditawan, dipukul. Ya, bahkan sampai diusir dari negerinya. Hanya karena masalah ini. Mereka tidak mau cinta mencintai, ya, saya menyayangi, ya, dalam masalah agama, tentunya di situ ya. Nah, pada orang-orang kafir, ya. Pada masalah dunia itu ada rincian. Kadang dia bisa masuk dalam al-kabair, tapi tidak dikafirkan kata para ulama ya. Kalau dia cinta mencintai dalam masalah apa? Dunia. Contoh misalnya, anggaplah bosnya orang kafir, karyawannya apa? Muslim. Nah itu kan diatur dalam pembahasan agama juga ya, dibahas itu. Iya. Itu dari hal yang sepanjang dia tidak mencintai karena agama, maka dia tidak dikafirkan. Tapi hati-hati di situ. Bisa masuk dalam apa? Al-kabair, dosa-dosa besar. Baik. Masalah yang kelima, ini sudah diterangkan juga tadi. Diterangkan situ Nabi SAW tidaklah memberi apa? Keringanan dalam hal tersebut. Ya, padahal beliau adalah orang yang paling merahmati manusia. Jadi agama Islam ini adalah agama yang penuh dengan kemudahan. Bahkan ada kaidah dalam agama kita, al-masyaqqatu tajribu at-taisir. Ya. Adanya hal yang berat itu bisa menyebabkan adanya apa? Kemudahan. Ya. Orang tidak bisa salat berdiri, dimudahkan dia apa? Salat duduk. Dia bisa duduk, dia berbaring dengan isyarat. Ada kemudahan-kemudahan. Di bulan Ramadan dia bersafar, dimudahkan, diberi keringanan dia apa? Bisa berbuka sebagai seorang musafir. Dipahami ya? Tapi kadang ada sebagian perkara-perkara agama, di situ tidak boleh kita bermudah-mudahan di situ. Ini diantaranya masalah cinta mencintai pada orang-orang musyrikin dalam perkara apa? Keyakinan, ya, toleransi. Tapi dalam masalah membenarkan agama mereka, itu hal yang diharamkan. Bahkan bisa masuk kepada hal yang mengkafirkan. Kemudian yang keenam tadi tentang masalah tafsir ayat surah Al-Ankabut. Sudah diterangkan tadi itu ya. Baik. Nah, ya, ini dari ringkasan tempat yang kedua dari pelajaran akidah yang bisa diterangkan. Nanti berikutnya kita masuk di tempat yang ketiga, di pembahasan yang lain lagi.
dari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Tapi waktunya sudah masuk ya. Tidak ada tanya jawab, kita akhiri majelisnya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.